Alhamdulillahi rabbil alamin ala al-in'am wa syukru lillahi ta'ala ala al-ilham wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi as-sadatil a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usini ya nafsi wa iyyakum jami'an bitaqwallah faqad faza wa aflaha man ittaqa kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang saya muliakan Allah, kami awali khutbahnya dengan sebuah kisah yang dialami oleh saudara kami. Waktu itu dia sedang makan di alun-alun Sidoarjo, makan gado-gado. Kemudian ketika dia membayar seporsi gado-gado itu, penjual gado-gado itu menerima uang tersebut, kemudian membagi uang pembayaran itu ke 3 kaleng. Saudara saya pun heran, pun bertanya, kenapa kok panjenengan masukkan uang pembayaran gado-gado ini ke 3 kaleng? Maka penjual gado-gado ini menjawab, kaleng pertama untuk belanja buat besok, kaleng kedua untuk nafkah anak istri, dan kaleng yang ketiga untuk nabung haji. Jamaah Jumat yang saya muliakan Allah, akan ada banyak kisah-kisah yang menunjukkan betapa kuatnya saudara-saudara kita untuk berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima. Tahun kemarin ada Muhammad Fauzan dari Magelang berangkat haji naik sepeda ontel 8.000 km, 8 bulan sampai ke Makkah. Tahun ini ada saudara kita Muhammad Yunus dari Malang pun sama, naik sepeda ontel karena beliau tidak bisa menunggu waktu yang terlalu lama karena antrian di Jawa Timur tembus sampai 35 tahun. Jamaah Jumat yang saya muliakan Allah, haji itu rahasianya Allah. Haji itu keterpanggilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya ambil di bagian tengahnya. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kalau panjenengan paham bahasa Arab, walillahi itu harusnya terletak di bagian akhir. Tapi Allah letakkan di bagian awal. Walillahi, hanya untuk Allah, 'alan nasi, seluruh manusia, bukan muslim, seluruh manusia bahkan. Apa? Hajjul bait, sambang ziarah ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang punya kemampuan menuju ke sana. Mengapa Allah depankan lillah? Karena berangkat haji itu motifnya sering sekali tidak karena Allah. Maka Allah tandaskan di awal bahwa orang berangkat haji sekaligus umroh akan banyak motif-motif yang menyertai orang ini.
Jenengan yang berangkat haji dan umroh sudah pernah, saya yakin jenengan merasakan itu. Akan ada banyak motif yang menyertai orang yang akan berangkat haji dan umroh. Maka Allah tandaskan, lillah, harus karena Allah. Maka orang yang berangkat ziarah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi harus karena Allah, bukan untuk karena yang lain. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang mengingkari kewajiban rukun Islam yang kelima, haji ini, yang mengingkari tidak mau berangkat haji, maka dalam tafsir disebutkan fa innallaha ghaniyun, Allah maha kaya. Allah tidak butuh siapapun yang mengingkari kewajiban ini. Orang yang mengingkari kewajiban haji, Allah tidak butuh. Artinya apa? Wajib berangkat. Kenapa? Karena haji itu rukun Islam. Rukun Islam itu ma la yatimul wajib illa bihi. Tidak akan sempurna sesuatu hal kalau tidak ada sesuatu ini. Maka orang Islam yang belum sempurna rukun Islamnya belum bisa disebut muslim sempurna. Siapapun dia. Termasuk kami juga belum berangkat haji, tapi insya Allah. Ya. Maka orang yang kemudian belum selesai rukun Islamnya, belum sempurna rukun Islam sebagai muslim. Itulah mengapa jamaah Jumat yang saya rahmati Allah, rukun itu wajib dilakukan. Akan tetapi terkadang syarat bagi yang mampu itu menjadi apologis bagi sebagian saudara kita yang lain. Menjadi alasan bagi dia untuk tidak berangkat haji. Kita menemukan ada orang-orang yang kemudian ketika disuruh diminta ditanya, berangkat kenapa enggak berangkat haji? Belum terpanggil. Bohong. Allah sudah panggil jenengan dan saya 1400 tahun yang lalu. Di surat Al-Hajj ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa adzin fin nasi bil hajj. Wahai Nabi Ibrahim, sampaikan kepada manusia untuk berangkat haji. Ya'tu karijalan. Niscaya manusia-manusia itu akan datang ke Baitullah dalam keadaan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, ada sebagian pula di antara mereka yang berjalan di atas kendaraan unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amik, datang dari pelosok-pelosok jalan yang sempit. Maka wallahi tahun ini dan sampai kapanpun perintah Allah ini terbukti sampai sekarang. Banyak orang berangkat haji dalam keadaan berjalan kaki dan ada yang berjalan naik kendaraan dan kendaraannya unta yang kurus. Perintah Allah. Maka haji dalam bahasa Arab artinya al-qasdu, menyengaja jamaah Jumat. Maka ketika ayat itu turun, yang wajib bagi saya dan panjenengan semua itu adalah menyengaja untuk berangkat ke tanah suci. Menyengaja, niat. Pasang niat itu baik-baik dan kuat-kuat. Saya sudah niat, Pak. Terus apa yang jenengan dan saya lakukan? Ya sudah niat toh. Bukan niat namanya. Karena definisi niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah menyengaja untuk melakukan sesuatu dan melakukan dan memfollow api niat itu dengan sesuatu meskipun sesuatu itu remeh. Contoh, kita pengen berangkat haji, sudah niat berangkat haji, sudah. Terus kita buka tabungan haji 250.000. Bulan berikutnya kita isi lagi 50.000. Kemudian bulan kedua kita meninggal, maka insya Allah di sisi Allah jenengan dan saya sudah tertulis di sisi Allah sudah berangkat haji. Kenapa? Karena sudah memulai niat dan memfollow api niat itu dengan tindakan, meskipun hanya sepele. Itu niat namanya. Kalau cuma sekedar keinginan saja, belum niat, jenengan cek di kitab-kitab fikih. Niat itu menyengaja. Maka kalau ada sebagian saudara kita yang memang tidak berangkat padahal diberi kemampuan, kan tadi saya sampaikan, haji itu rahasia Allah, haji itu keterpanggilan Allah. Ada orang diberi kelapangan rezeki tapi nggak diberi kelapangan sehat.
tidak berangkat. Ada orang diberi kelapangan sehat, tapi nggak diberi kelapangan rezeki, juga nggak berangkat. Ada orang yang diberi kelapangan rezeki, diberi kelapangan sehat, nggak berangkat. Allahul musta'an. Tapi ada juga orang yang tidak diberi kelapangan rezeki, tidak diberi kelapangan waktu luang, bisa berangkat. Panjenengan ingat kisah Haji Nunut beberapa puluh tahun yang lalu. Apa yang membuat beliau lolos? Beliau cegat rombongan bis, kafilah bis Surabaya. Beliau cegat, maka sopir bis mengira bahwa ini jamaah haji yang ketinggalan. Dinaikkan ke bis sampai ke Jeddah. Tapi kalau di Jeddah screeningnya kuat, beliau nggak bisa lolos berangkat haji. Pulang dideportasi ke Indonesia. Tapi Allah gerakkan seorang muhsinin dermawan karena melihat berita ini, tahun depan diberangkatlah Pak Haji Nunut ini berangkat haji. Allahu Akbar. Itu caranya Allah. Itu caranya Allah, jamaah. Maka niatkan yang buat kita untuk segera berangkat haji. Jangan pernah mikir waiting list 35 tahun. Jangan pernah mikir. Atau Pak jenengan dan saya mikir, saya makan aja susah Pak, gimana berangkat haji? Itu namanya suudzon sama Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana inda dzanni abdi bi, saya tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Kalau ada hambaku mengatakan nggak bisa saya berangkat haji, maka Allah katakan nggak budal kamu. Tapi kalau jenengan dan saya mengucapkan insya Allah berangkat, maka Allah katakan berangkat. Dengan cara Allah, bukan dengan cara jenengan dan cara saya. Maka silahkan pasang ini niat dengan kuat. Mengapa? Karena haji ini keterpanggilan jamaah. Keterpanggilan Allah, rahasianya Allah. Ada orang sudah kemana-mana tapi nggak pernah berangkat ke tanah suci. Maka siapkan niat dengan baik, kuatkan niat dengan baik, insya Allah jenengan dan saya berangkat haji insya Allah. Karena ada sebagian orang yang menyampingkan kewajiban haji ini. Bagi sebagian saudara kita, rukun Islam nggak hanya 5, bapak ibu, bapak-bapak, maaf, ada 7 bahkan. Kok bisa? Syahadat, sholat, zakat, puasa. Yang kelima bukan haji, beli tanah. 6 beli rumah. 7 beli mobil, 8 haji kalau ada sisa. Allahul musta'an. Haji ini rukun jamaah. Beli rumah bukan rukun, beli mobil bukan rukun. Walaupun dalam kitab fikih disebutkan dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, man malaka minal aqar, siapa yang punya pekarangan, ghairu maskanihi, punya tanah pekarangan yang tidak dia tempat, berarti dia punya tanah yang kedua. Yumkinu bai'uhu, yang mungkin dia jual tanah itu, limu'natil hajj, untuk berangkat haji, zahaban wa iyaban, pulang pergi, cukup untuk berangkat haji, lazimahu bai'uhu, wajib dia jual tanah itu. Wa in baqiya miskinan, meskipun balik dari tanah suci, berangkat kaya, pulang miskin, wajib jual tanah itu. Maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita pasang niat dengan kuat. Jangan sampai kita wafat sebelum kening ini sujud kepada Allah di depan Ka'bah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah,
Apakah boleh menunda berangkat haji? Ada dua pendapat. Mayoritas madhab Hambali, madhab Maliki, madhab Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat tidak boleh menunda haji. Kenapa? Karena dalilnya Nabi Muhammad SAW bersabda, ta'ajjalu ilal hajj, bersegeralah kalian untuk berhaji. Fa inna ahdakum la ya'dri ma ya'ridu lahu. Karena salah seorang dari kalian tidak akan pernah tahu apa yang akan menimpa dirinya. Maka orang-orang yang sudah punya kemampuan, punya dana, nggak segera didaftarkan haji, terus tergoda untuk menginvestasikan dananya bagi hasil sebagainya. Sudah banyak kisah jamaah. Uang itu akan diambil lagi sama Allah dengan caranya Allah. Dikasih uang kok dipakai aneh-aneh, diambil lagi sama Allah. Itulah mengapa sebagian ulama mengatakan orang yang punya kemampuan haji nggak berangkat haji, kemudian jatuh miskin gara-gara sempat menggunakan untuk yang lain, maka orang ini dihukum dengan cara ngemis sampai uang itu terkumpul dan berangkat haji untuk menghinakan orang ini. Pendapat kedua, boleh nunda haji. Pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW berpendapat mengamalkan ini. Syariat haji turun pada tahun 6 Hijriah. Nabi baru haji di tahun 10 Hijriah. Ada 4 tahun masa Nabi tidak haji. Maka ada 4 tahun masa Nabi menunda hajinya, dalil bahwa tidak langsung segera dilakukan. Akan tetapi yang berpendapat dengan demikian ini boleh menunda, harus yakin bahwa dana dan hartanya masih ada pada saat dia berangkat haji dan tidak keburu meninggal. Silahkan jenengan pilih di antara dua pendapat ini, tapi sekali lagi kita segerakan haji ini agar kita tuntas menjadi muslim yang baik dan paripurna, sehingga kemudian alhamdulillah syahadat sudah, sholat 5 waktu juga alhamdulillah, puasa Ramadan alhamdulillah sudah, zakat fitrah sudah, dan haji sempurna. Maka insya Allah kita menjadi muslim yang paripurna. Saya doakan semoga panjenengan semua bisa ziarah ke Mekah dan Madinah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita doa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma arzuqna ziyaratal masjidil haram wa masjidin nabawi. Allahumma arzuqna ziyaratal masjidil haram wa masjidin nabawi. Allahumma arzuqna ziyaratal masjidil haram wa masjidin nabawi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.